Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, gimana kabarnya semua hari ini? Lancar ya. Nah, jadi saya akan ngecek satu kehadiran, tapi dengan syarat siapa yang jawab. Misalkan Abdul Kudus, jawabnya bahagia, sedih, atau senang gitu. Oke. Nah, saya panggil ya. Abdul Kudus, sedih. Kenapa sedih? Belum makan siang? Oke. Ahmad Riza, sedih, senang. Oke. Alul Zikri, alhamdulillah. Fatan, Ulwi Azmi, oke. Hafid Al-Khalid, Husnul Fatah, Kamalur Rida, alhamdulillah. Latif, Lutfi. Latif apa tadi? Sedih. Kenapa sedih? Belum makan siang atau belum dikirim makanan? Oke. Lutfi, sakit. Azizi, izin. Sofil, alhamdulillah. Aidi, nggak ada. Izin ya. Barkia, alhamdulillah. Faizul, Faris, alhamdulillah. Fatul, sedih. Kenapa sedih Fatul? Belum kemana Pak? Ayah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Semoga ayahnya nggak hidup lagi ya. Oke, Ryan, alhamdulillah. Saki, pulang ya, sakit. Zayan Habibi, senang, alhamdulillah ya. Berarti yang sakit cepat sembuh, yang bahagia akan selalu bahagia. Nah, coba lihat sekelilingnya. Kira-kira udah bersih enggak? Oke, kemudian peci-peci semua lengkap kan peralatan? Alhamdulillah ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya. Oke, semua berdiri. Kita coba nyanyi lagu nasional. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami berjanji kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, selesai. Boleh duduk kembali?
Oke, next. Sekarang saya akan, kemarin kan kita udah belajar tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Artinya AI, sekarang udah berkembang AI, ada namanya Google. Kemudian apalagi yang sering kita ketemui? ChatGPT, yang sering di HP apa-apa aja? Gaming, Canva, apalagi kira-kira? Ya, berarti itu udah tahu semua kalian kan? Artinya enggak kudet. Arti kudet tuh kurang ya bahasa sekarang kurang update. Nah, gitu kan. Nah, sekarang saya mau bertanya, kan pernah menggunakan Google Maps enggak? Pernah. Pernah dibuat sasar enggak? Pernah kan? Nah, kira-kira saat di Google Maps itu apa sih kekurangannya? Di Google Maps itu apa kekurangannya? Ada yang tahu? Jawab aja. Google Maps itu. Dia sering, contoh jawabannya, dia sering membawa putar-putar. Kemudian dia sering membawa ke jalan buntu. Pernah menggunakan kan? Nah, itu dia untuk menggunakan Google Maps. Oke. Kemudian, kira-kira AI itu bisa salah nggak? Bisa salah dia? Bisa? Iya. Kenapa bisa salah? Dia hanyalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Maka AI itu juga bisa salah. Kalau misalkan kesalahan itu apa disebut namanya? Ngebug. Pernah dengar ngebug? Nge-lag. Nah, itu yang dikatakan kecerdasan AI ataupun AI buatan. Nah, itu dia. Oke, kemudian lanjut. Terus kira-kira menggunakan AI itu lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Kenapa mudahnya? Menggunakan itu ya, menggunakan AI lebih cepat, ya kan? Lebih cepat. Nah, sekarang judul kita apa tadi di atas? Etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya, artinya kita nggak boleh semena-mena menggunakan AI ini sebagai pengganti apa yang kita lakukan. Kita kan artinya cari soal nih, cari soal. Karena kita malas berpikir, maka AI yang berpikir. Siapa yang makin pintar? AI. Karena AI itu pintar, karena kita mencari. Kasih pertanyaan ke mereka. Kemudian mereka mencari solusinya. Jadi mereka saat ada yang lain bertanya dengan hal sama, mereka langsung udah ada jawaban. Sedangkan kita tinggal salin, tinggal copy, kemudian paste. Nah, itu dia. Paham sampai di sini? Oke. Nah, jadi motivasi di sini yaitu dunia terus mengalami perubahan. Teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Namun kita juga harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi semakin lama, semakin dunia ini akan semakin canggih. Kalau kita nggak pandai pakai HP, sedangkan pakai laptop, mouse sama keyboard yang nggak bisa menggunakan, maka kita akan tertinggal. Sedangkan di negara di luar sana, di Amerika, mereka tuh umur 18 tahun ke atas itu udah dibebaskan sama orang tuanya. Cari kerjaan sendiri, kebebasan sendiri, udah nggak diatur lagi. Nah, itu konsep sana. Makanya di sana kan sering tuh menciptakan robot-robot, ya kan? Nah, itu kuncinya. Oke, next. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang keterbatasan AI, hari ini kita akan belajar tentang etika dan prinsip menggunakan KA yang bertanggung jawab. Nah, artinya kita AI itu tidak harus semena-mena. Kan kita kalau udah bermanfaat kali AI itu kita bisa buka yang bermacam-macam. Banyak sekarang kan? Asal kita buka misalkan video yang enggak, maka dia akan selalu keluar yang enggak. Jadi tergantung. Kalau kita sering nonton ceramah, maka dia sering keluar yang cerah. Itu namanya algoritma atau bahasa TikTok FYP. Nah, itu yang sering kita cari, maka itu sering keluar. Contoh misalkan kita cari baju bola, maka itu TikTok, Instagram, maka semua keluar tentang baju bola. Pernah lihat itu? Kayak di Shopee, kalau kita sering cari buku, maka yang sering banyak keluar buku. Nah, itulah dia, salah satu algoritma. Mereka bisa membaca pikiran kita, apa yang kita cari. Itu kelebihannya. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran sini menjelaskan secara sederhana
Apa itu kecerdasan artifisial? Mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dari penggunaan kecerdasan artifisial, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan etis dalam menggunakan teknologi KA. Oke. Nah, jadi di sini Bapak pertama akan kasih nampak satu video. Kemudian setelah nampak video kita simpulkan apa arti dari video tersebut dan kemudian kita akan kerja kelompok. Oke, coba lihat pertanyaan di sini. Kalian pasti pernah mendengar ada orang yang tersesat karena mengikuti Google yang saya tanya tadi. Atau jika kalian pernah menggunakan Google Translate, kalian merasa ada terjemahan yang tidak cocok. Artinya di Google Translate itu kan ada sesuai namanya, apa biasa yang diajarkan itu? Harus sesuai verb ya. Iya kan? Nggak boleh terbalik-balik. Aku adalah, misalkan aku adalah Azmi. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, I name Azmi. Seharusnya, kok I am Azmi? My name is Azmi. Tapi kalau kita menerjemahkan satu persatu, maka I name Azmi. Itu contohnya. Oke. Nah, di sini Bapak akan mengusin nampak satu video tentang etika AI. Nah, oke, coba sekarang nonton sekarang. Peace be upon you and Allah be upon you. Hello, grade students. Welcome back to the Kakap Informatica channel. Today, you will learn about the ethics and risks of artificial intelligence, often called AI. AI is a technology that enables machines to think and act. Insya Allah, bahasa Inggris ya. Sorry. Kenapa kalian nggak ngomong? Oke. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Kakap Informatika. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial atau sering disebut AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip dengan manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik, bahkan video baru. Keren bukan? Beberapa contoh dari AI generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan di antaranya adalah ChatGPT dan Gemini. Coba perhatikan gambar berikut ini. AI generatif seperti Gemini bisa membuat karya baru hanya dari sebuah prompt, yaitu. Nah, coba lihat di sini. Canggih kali kan? Kalau dulu udah ada editor, sekarang nggak perlu lagi. Cuma kalian taruh gambar, buatlah gambar saya menjadi buku. Ini kan sebuku nih ya. Nanti taruh gambar kita di situ. Nah, sekarang makanya udah canggih. Oke, lanjut. Perintah yang kita tulis. Hasilnya, AI bisa menghasilkan gambar action figure yang wajahnya mirip dengan ibu, bahkan dengan kotak mainan yang terlihat nyata. Di sini kita bisa melihat betapa canggihnya AI. Hanya dengan kata-kata, foto biasa bisa berubah jadi karya yang kreatif. Contoh lainnya, AI juga bisa mengubah foto selfie biasa menjadi foto dengan gaya profesional, seperti terlihat pada gambar. Keren bukan? Tapi dari sinilah pentingnya etika. Kita tidak boleh mengaku bahwa hasil itu sepenuhnya karya kita sendiri. Kita juga tidak boleh memakainya untuk menipu orang lain. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan AI untuk mencari ide tulisan, itu boleh. Tapi, jika kamu mengerjakan PR kamu keseluruhan menggunakan AI tanpa belajar, itu tidak adil untuk dirimu sendiri. AI juga harus digunakan secara transparan dan adil. Transparan artinya, kita tahu bagaimana AI bekerja dan dari mana datanya berasal. Adil artinya, AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaatnya. Apabila kita
kita sudah paham tentang transparansi dan keadilan, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pemilik karya yang membuat AI? Nah, inilah yang masuk ke pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya saja, AI membuat lagu atau gambar, apakah itu menjadi milik AI? Sampai sekarang, hukum di banyak negara belum jelas, karena biasanya hak cipta hanya diberikan kepada manusia dan bukan kepada mesin. Selain itu, AI dilatih dengan mengambil data dari berbagai sumber. Jika datanya berasal dari karya orang lain yang punya hak cipta, itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati. Sekarang, mari kita bahas resiko dari AI ataukah generatif. Beberapa resikonya di antara lain hoax, bias, dan privasi data. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari hoax atau berita palsu. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, padahal palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita percaya begitu saja, kita bisa tertipu. Makanya, kita harus selalu kritis saat melihat informasi dari internet. Resiko kedua adalah bias atau ketidakadilan. Jika AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa tidak adil. Contoh, sebuah sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan foto orang berkulit putih bisa saja kurang akurat saat mengenali orang dengan kulit yang berwarna gelap. Ini bisa menjadi kesalahan yang merugikan. Jadi, AI harus dilatih dengan data yang beragam supaya lebih adil. Resiko yang ketiga adalah masalah privasi data. AI sering mengumpulkan banyak data dari media sosial, HP, atau internet. Data ini bisa membantu, misalnya untuk memberikan rekomendasi lagu atau film. Tapi, data juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat membagikan data di internet. Jadi anak-anak, AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Tetapi, kita harus selalu ingat, AI itu alat bantu, bukan pengganti otak kita. Apabila AI salah digunakan, AI bisa menipu dan membahayakan orang lain. Yuk kita gunakan AI dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, dari video itu apa yang kalian dapatin? Kira-kira? Ayo. Gimana? Ya, AI itu bukan pengganti. Oke, betul. Apalagi? Salah-salah menggunakan AI. Apalagi? Yang tadi saya tunjuk. Ya, digunakan AI itu untuk membantu, bukan untuk. Ya, ada lagi? Nah, kira-kira cukup itu aja. Nah, tadi ada dikatakan di situ ada hoax. Ya, hoax itu apa? Paham nggak hoax itu apa? Ya, berita palsu. Makanya sekarang kita nggak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwasanya berita itu nyata. Si A contohnya maling. Misalkan saya nih buat status Azmi, boleh Azmi. Azmi ternyata maling di rumah A contohnya. Padahal kenyataannya nggak ada, tapi yang lain tanpa menganalisis dia langsung percaya. Dia tanpa tahu, padahal Azmi itu di rumah tidur masih kan, tapi udah dituduh mencuri. Nah itu dia. Satu lagi, kalau foto kita itu, makanya foto itu kok bisa di screenshot aja di Instagram, masukkan ke AI, bisa diganti dengan badan binatang. Atau sekarang yang viral kemarin, AI itu, yang video atau foto yang telanjang tahu, kemudian diganti muka kita, kemudian dikirim, di-share Instagram maupun manapun. Nah, itu udah kecanggihan AI. Makanya itu udah salah etika.
Makanya udah berapa orang ditangkap kemarin gara-gara gitu. Artinya itu contoh kita bilang dimanfaatkan dalam bagian apa? Diteror. Kalau enggak kamu kirim uang 5 juta, nanti saya akan kirim, saya sebarkan foto kalian. Nah, itu dia. Padahal fotonya itu hanya editan lihat tadi asli kan? Nah, makanya itu sekarang udah makin canggih zaman sekarang. Makanya kayak edit foto kan biasa kalau layar biru, kita harus ke tukang foto dulu kan. Sekarang enggak, foto ya di dinding ini, ketik di AI, tolong buat backgroundnya warna biru 3x4 pakai jas, pakai dasi dan baju putih. Itu langsung muncul dia tanpa lagi kita ke tukang foto. Nah, itu dia. Kuncinya semakin lama semakin canggih. Seperti warnet itu akan jatuh. Seperti PS akan udah nggak ada lagi ke depannya. Karena apa? Udah ada semua di HP. Yang makin canggih HP, laptop. Artinya kita nggak perlu ke warnet lagi kan? Udah ada laptop, main di rumah bebas. Tinggal pasang wifi. Nah, itu dia canggihnya AI sekarang. Perkembangan zaman. Makanya kayak warnet itu makin lama makin sepi. PS makin lama makin sepi juga. Kecuali kayak PS5, PS6 gitu kan. Nah, itu dia. Nah, kira-kira AI itu bisa salah? Bisa. Karena kita salah gunakan. Seperti siapa bilang tadi yang mengatakan AI itu bukan pengganti otak, tapi untuk membantu kita. Membantu boleh, tapi jangan mengganti otak kita. Nah, itu kuncinya. Oke, sekarang kita diskusikan kelompok. Di sini ada LKPD yang saya bagikan. Di situ akan kita diskusikan gimana apa-apa aja manfaat dan risikonya, apa aja kira-kira analisis kasusnya, kemudian ada tentang kode etik, kemudian refleksi individu. Oke, tolong kerjasamanya. Oke, kerjakan. Oke, kemudian ini. Oke, kerjasama. Ada pulpen kan? Oke. Oke. KPD-nya. Oke. KPD-nya. Oke. Nah, coba dilihat di situ isi kelas, kelompok, anggota, kegiatan pertama apa di situ nomor 1, manfaat AI apa, risiko AI apa, kemudian apa dampak negatifnya yang di kegiatan kedua, kegiatan ketiga kode etik penggunaan AI, dan kegiatan 4 itu refleksi individu. Oke. Nah. Oke, coba dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Paham kira-kira yang saya suruh? Kalau nggak paham boleh tanya. Tanya aja. Nah, contoh ini apa nih kira-kira? Manfaat AI. Apa manfaat AI? Dapat mempercepat. Ya, kemudian apa lagi? Membantu kita belajar dan mempermudah komunikasi. Ada 1, 2, 3. Kemudian yang resikonya apa kira-kira? Ya, penyalahan data, kemudian munculnya hoax, apalagi. Nah, semacam itu dia. Oke. Ini kelompok 1, kemudian 2, 3, dan 4. Oke, nanti boleh perwakilan 2 orang yang presentasikan ke depan. Oke, kerjakan terus. Ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kerjakan terus.
Silakan kedua pertanyaan. Enggak. Mana nih? Kegiatan ketiga. Apa kegiatan ketiga di situ pertanyaannya? Kode etik penggunaannya. Yang pertama apa? Kode etik penggunaan. Misalkan ternyata AI itu digunakan untuk ya, kemudian apalagi tidak menggunakan AI untuk plagiarisme. Plagiarisme itu artinya mencontoh punya orang. Oke, lihat jawaban orang. Itu namanya bahasa sekarang plagiarisme. Plagiat. Sama dia. Kopean. Copyright sama dia. Itu jatuhnya copyright ya. Oke. Mana? Ya. Ya, boleh. Itu risikonya kan? Main ini yang ini, Pak. Ya, ini risikonya, ini kemudian kegiatan duanya. Gimana? Ya, presentasikan nanti kegiatan pertama apa contohnya. Ternyata manfaatnya apa gitu. Risikonya apa gitu kan. Ya, itu juga. Ini kegiatan duanya, analisis kasus. Rupanya dampak negatifnya dari tindakan tersebut apa, misalkan dampak negatif yang menimbulkan rasa malu pada guru, kerugian psikologis, kayak gitu dia. Ya, ada sih semua ya. Ada semua. Ya, baca aja nanti. Baca aja. Nanti saya pilih 2 kelompok atau 3 kelompok aja yang maju. Terus meningkatkan manfaat IA ya. Oke, mempercepat riset, membantu penyajian bahasa ya. Oke, risikonya apa kira-kira risikonya? Risiko. Apa risikonya? Ya. Risikonya kemudian terus Ini kan kegiatan pertama, kegiatan kedua. Itu dia. Oke. Yes. Ya. Sulit apa di situ? Membedakan info asli atau palsu ya. Ya betul. Risikonya. Dampak negatifnya apa gitu. Apa tuh Kudus? Tadi. Kok ini 2 kali? Oke. Apa lagi? Kenapa betul? Apa? Gak perlu yang mana nih? Ya ini sini. Buat 1, 2, 3, buat nomor 1, 2, 3 gitu. Oke. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir apa itu? 2 manfaat IA yang menurutmu paling berguna. Apa kira-kira manfaatnya? Cepat buat tugas ya. Tugas. Terus
etik penggunaan AI. Oke. Oh, 4 dah habis. Apa? Menjaga keamanan. Kode etik ya. Boleh. Lebih. Boleh. Oke. Dah. Pegang. Oke, siap. Oh, baca ulang. Nanti kan jelasin apa sih manfaat dan risiko AI itu. Terus nih yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Nanti baca. Boleh 2 orang nanti maju ke depan. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Boleh. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya, kalau enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau bertanya ke kelompok boleh ya. Misalkan minta ulang kalau nggak ingat. Apa tuh? Bisa memicu. Ya boleh tuh. Kayak jatuhnya ada kayak bullying ah. Breaking. Ya, nanti ada breaking. 2 boleh. Ini boleh. Nanti kita coba. Apa tuh? Oh, mau itu. Nggak ada pertanyaan, dah paham? Mana? Mana? Jadi teman-teman, manfaat AI itu apa? Kerjaan, bantu belajar, mempermudah komunikasi, gitu. Risikonya? Ya, dan kekurangan interaksi. Oke, kayak gitu. Itu aja. Jadi yang pertama, ya jadi dampak negatif dari tindakan itu apa? Cek nama baik guru, merusak kepercayaan, menimbulkan cendungan ya. Kasusnya ini, seorang siswa menggunakan AI untuk membawa foto guru yang sudah dimanipulasikan. Kegiatan kedua, itu dia nanti, oke? Satu udah siap? Boleh? Ya, jadi kegiatan 2 itu ada analisis kasus kan.
Baca kasusnya. Jadi sini kasusnya teman-teman, seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto guru yang sudah dimanipulasi atau deep fake, lalu menyebarkan di media sosial. Apa pertanyaannya? Nah, itu nanti dia. Oke? Siap? Kita paham? Sudah jelasin ya? Menggunakan oke. Oke. Apa dampak? Dan menimbulkan betul. Apa tindakan tidak etis? Ini gitu juga tadi kan? Kode etik penggunaan AI, baca aja. 2, 3, habis itu jawab refleksi individu, 2 manfaat AI kan? Oke, 2 paham? Sudah jelasin ya? Jadi kan baca dulu kan kasusnya kan? Dijawab. Baca dulu. Nanti kalau di sini kegiatan 1, apa sih manfaat dan risiko VR? Manfaatnya ini, risiko ini. Kalau yang analisis kasus, baca dulu ini, baru nanti 1, 2 jawab. Nanti 2 orang aja yang maju. Kalau enggak 4-4-nya aja maju kan? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pas. Ya. Oke. Ketiga siap? Saya nulis ya. Sudah siap? Boleh nanti 4 aja yang maju, nanti baca kegiatan 1 1 orang, biar semuanya terdapat nilai. Oke? Dah. Siap? Jadi nanti ada 4 orang. 4 orang tuh maju, kegiatan 1 1 orang, kegiatan 2. Nanti kegiatan 2 ini baca dulu kasusnya. Kan? Nanti kegiatan 3, 4. Oke, udah siap semua? Oke. Bentar. Oke. Ya. Berarti ini aja 4 orang yang maju. Ini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Biar adil. Oke? Nah, ganti-gantian. Oke, udah siap? Kita presentasikan? Oke. Nah, jadi sebelum kita presentasi, patuh dengan tuh ya. Oke. Sebelum kita presentasi, itu dulu. Kita ice breaking dulu bentar ya. Boleh? Oke. Berdiri sekarang. Oke, coba berdiri. Biar semangat presentasinya. Oke, coba ke depan. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Dada. Ya. Cari ya. Tokyo. Nah, bumi gerak. Oke, ulang lagi. Ya lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Mana dia? Oke, kita mulai lagi. 4, 3, 2, 1.
Yasin. Enggak semua. Oke, tepuk tangan tuh semuanya. Oke, sekarang kita presentasikan. Oke, boleh kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Jadi teman-teman, manfaat AI adalah mempercepat pekerjaan, membantu belajar, dan mempermudah komunikasi. Dan risiko AI adalah penyalahgunaan data, munculnya hoax, dan berkurangnya interaksi. Jadi di teman-teman di sini terdapat kasus seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasikan atau deepfake, lalu menyebarkannya di media sosial. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Jawaban, mencoret nama baik guru, merusak kepercayaan, menimbulkan perundungan. Yang kedua, mengapa tindakan itu tidak etis? Jawabannya, karena melanggar norma kesopanan dan hukum dan menyinggung martabat guru. Kode etik penggunaan AI. 1. Menggunakan AI hanya untuk hal positif. 2. Jangan sebarkan hoax atau fitnah. 3. Menghargai privasi orang lain. Satu, dua manfaat AI yang menurutmu paling berguna. Jawabannya, membantu mengerjakan tugas lebih cepat dan mempermudah komunikasi online. Soal nomor 2, dua risiko AI yang menurutmu paling berbahaya. Jawabannya, bisa menyebarkan berita palsu dan membuat orang jadi malas belajar mandiri. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Nggak ada? Paham semua? Oke. Boleh? Terima sekian dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman semua. Oke, kita duduk. Boleh kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bagian 1. Manfaat AI. Yang pertama adalah memudahkan akses informasi, yang kedua mendukung kesehatan, dan yang ketiga membantu transportasi. Risiko dari AI adalah privasi terancam, ketergantungan teknologi, pengangguran karena otomatisasi. Jadi di sini ada kasus seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi lalu menyebarkannya di medsos. 1. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut?
bisa memicu konflik antara siswa dan guru, menimbulkan trauma, berpotensi pidana UU ITE. 2. Mengapa tindakan itu tidak etis? Menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain dan menyebarkan fitnah. Kode etik penggunaan AI. 1. AI menggunakan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, tidak menggunakan AI untuk plagiarisme. 3. Harus selalu memeriksa kebenaran informasi dari AI. Refleksi individu. 1. Coba yang lain simak. AI yang menurutmu paling berguna. Menurut 1. Membantu mencari materi pelajaran. 2. Mempermudah untuk menerjemahkan bahasa. Soalan kedua. 2. Risiko AI yang menurutmu paling berbahaya. 1. Privasi bisa dicuri. 2. Hasil AI tidak selalu benar. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Apa manfaatnya AI? manfaat AI lain. Bisa mempermudah pekerjaan. Bisa mempermudah Pekerjaan. pekerjaan. Oke. Selain membantu pekerjaan. Bisa buat game. Bisa membuat cerpen. Bisa membuat? Ya boleh, bisa membuat cerpen. Apa lagi? Kawan lain ada yang bisa bantu? Apa manfaat AI lain? Bebas. Bisa membuat foto yang dari awalnya biasa saja bisa menjadi Cantik ya. Ya, boleh apa Fata? Mempermudah desain. Itu dia manfaatnya lain. Oke? Dah. Gimana betul? Ahmad? Aman. Oke. Dah, boleh. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, thank you. Oleh kelompok 3. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, manfaat AI. Meningkatkan kreativitas, mempercepat riset, dan membantu penerjemah bahasa. Sedangkan risiko AI, kesalahan sistem berakibat fatal, sulit membedakan info asli atau palsu, dan bias algoritma. Di sini ada kasus. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi deepfake, lalu menyebarkannya di media sosial. Apa risiko yang lain? Pertanyaannya adalah, apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Reputasi sekolah ikut tercoreng. Pertanyaan kedua, mengapa tindakan itu tidak etis? Karena menyalahi aturan moral. Kode etik penggunaan AI. Menggunakan AI secara bertanggung jawab. Yang kedua, tidak menggunakan AI untuk merugikan pihak lain. Yang ketiga, menyebutkan sumber bila menggunakan bantuan AI. manfaat AI paling berguna. 1. Membantu riset dengan cepat. 2. Memberikan inspirasi kreatif. Risiko AI paling berbahaya. 1. Bias dan diskriminasi dari sistem. 2. Kesalahan AI bisa berakibat fatal. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Risiko. Kesalahan sistem berakibat fatal. Yang lain?
Sulit membedakan info asli atau palsu. Info asli atau palsu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira resiko AI itu? Berita hoax. Kemudian kayak yang tadi, yang foto dimanipulasi. Itu resiko dari AI. Oke, paham? Oke, pergi ya. Boleh? Ada pertanyaan lain? Enggak? Oke, boleh. Dampak negatif dari AI. Apa dampak negatifnya? Meningkat Apa dampak negatifnya? Meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas. Negatif, itu positif. Gimana dampak negatifnya? Oh ya, keliruan. Oke, apa dampak negatifnya? kesalahan AI bisa berakibat fatal. Terus atau bias dan diskriminasi dari sistem. Diskriminasi di sistem. Oke, boleh. Ada lagi? Enggak. Oh, boleh, betul. Apa betul? Apa tuh? Bias atau tidak adil, ya. Itu dia jawabannya ya. Oke, boleh. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 4. Kelompok terakhir, boleh maju. Oke, nih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Kegiatan yang pertama, manfaat AI. 1. Mempermudah layanan publik. 2. Mendukung difabel. 3. Efisiensi industri. Sedangkan resiko AI adalah biaya tinggi untuk akses AI, penyalahgunaan untuk kejahatan cyber, menurunkan keterampilan manusia. Kegiatan kedua, analisis kasus. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi atau deepfake, lalu menyebarkannya di media sosial. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Dampak negatif dari tindakan tersebut ialah dapat menimbulkan rasa malu pada guru, kerugian psikologis, reputasi akademik menurun. Mengapa tindakan itu tidak etis? Dikarenakan melanggar nilai tanggung jawab, tidak menghormati orang lain, dan melawan prinsip etis teknologi. Kode etik penggunaan AI. 1. Menggunakan AI dengan sikap kritis, tidak asal percaya. 2. Menjaga keamanan akun dan data pribadi. 3. Menggunakan AI untuk cyberbullying. 2 manfaat AI yang menurut saya paling berguna. Mendukung pelayanan publik, membantu difabel. 2 risiko AI yang menurut saya paling berbahaya. Kejahatan siber, menurunkan keterampilan manusia. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Apa saja kode etik AI? Apa? Apa saja kode etik AI? Menggunakan AI dengan sikap kritis, tidak asal percaya. Menjaga keamanan akun dan data pribadi. Manfaatnya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Ada. Oke, boleh. Silakan itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kita udah berkenaan dengan presentasi kelompok, diskusi, dan presentasi LKPD kita ya. Nah, sekarang kira-kira dari LKPD tadi apa yang bisa dapat kita simpulkan? LKPD itu apa yang kita dapatkan di situ? Oke, Riza? Ya. Ya, tentang LKPD IAI etikanya, oke? Seperti yang tadi, seorang anak manipulasi foto guru ya. Oke, itu yang kita dapatkan dari LKPD tadi ya. Oke, siapa namanya tadi? Apa tadi jawabannya? Manfaat dan resiko IAI. Yang lain paham? Boleh, Sofil? Dapat lebih banyak mengetahui tentang IAI. Makanya kita bahas tadi ada etika dalam menggunakan IAI-nya. Nah, di situ dia yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan pada dalam IAI. Oke. Dah, boleh kita kumpulkan LKPD-nya? Hasil untuk nilai. Oke, thank you. Oke. Baik. Oke, kita kan sudah belajar tadi dari awal tentang etika dan resiko IAI, kemudian sudah belajar lihat video apa kegunaan IAI ya kan? Tentang IAI. Nah, dari keseluruhan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa dapat simpulkan? Apa yang kita dapatkan pada hari ini sih? Keseluruhannya. Apa yang udah kalian tahu tentang hari ini? Siapa bisa dapat simpulkan? Boleh. jika kita dapat memanfaatkan AI dengan bijak, Ya. maka manfaatnya akan baik bagi kita. Maka akan baik bagi kita. Betul. Oke. Faris, apa yang Faris dapatkan hari ini? Jangan selalu mengharapkan AI. Ya, AI itu artinya untuk membantu kita, bukan untuk mengganti otak kita ya. Nah, yang kayak Fatul bilang tadi kan. Nah, itu dia yang kesimpulan kita dapatkan pada hari ini. Nah, itulah dia artinya dalam AI itu kita nggak boleh sepenuhnya menggunakan AI, walaupun mempermudah, artinya kita mempermudah bukan untuk menggantikan kita. Jangan nanti langsung ada gambar ChatGPT langsung kita gunakan ke dalam ChatGPT dan selesai tugas kita. Nah, kemudian apa aja tadi manfaat yang bisa disimpulkan? Yang pertama, jangan mengganti otak kita. Manfaat lainnya, AI itu yang untuk membantu kita manfaatnya. Mempercepat pekerjaan, kemudian membentuk komunikasi. Apalagi bisa membuat foto, pas foto. Ya, foto kita di dalam ruangan bisa buat foto kita di gunung contohnya. Nah, cuma foto selfie kita aja, kita bisa buat dia di restoran, gunung maupun di Paris. Nah, di belakang menara Eiffel. Nah, itu dia dalam penggunaan AI. Jadi apa itu etika dalam penggunaan AI? Yaitu etika adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI dan tujuannya supaya teknologi dapat membantu bukan merugikan orang lain. Itu untuk pengetahuan materi hari ini. Kemudian prinsip yang harus kita ingat yaitu transparansi. Artinya keputusan KA itu harus dapat dijelaskan, akuntabilitas, adil dan tidak diskriminatif dan selalu privasi. Kemudian resikonya itu yaitu potensi penyalahan gunaan hoax yang tinggi, bias dalam data dan hasil, pelanggaran privasi dan keamanan data. Oke, dah. Jadi nanti ada tugas di rumah sebagai latihan.
cari tentang AI bagaimana atau edit video AI, gambar AI, itu yang harus dilakuin untuk mengedit foto. Oke, tugasnya. Dah. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan privasi agar teknologi ini memberi manfaat secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun. Nah, itu dia. Oke, selesai. Nah, di sini saya ada pertanyaan refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang AI. Kemudian apa yang bisa terapkan kehidupan nyata? Memanfaatkan secara bijak. Apa yang misalkan nih ada AI, apa yang kita bisa gunakan dalam sehari-hari? Membantu pekerjaan, buat PR ya. Kemudian edit foto, komunikasi. Nah, itu dia untuk kemudian gimana perasaan kita udah menyelesaikan masalah ini? Jadi sangat senang. Kemudian kita tahu apa kegunaan AI dan resiko. Jadi kita nggak semena-mena nanti menggunakannya, ya kan? Nah, itu dia. Oke, itu jadi mungkin pertemuan hari ini kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita berkenaan dengan Scratch kalau bisa nanti, ya, atau dengan aplikasi Scratch. Itu nanti coba kita praktek. Maka salah satu biasanya harus ada laptop atau biasa notebook boleh juga dia. Oke? Dah, baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada? Enggak? Cukup? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Ketua kelas mohon pimpin doanya sebelum kita tutup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.